Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita nyangkut di mana? Keramat Tunggak. Keramat Tunggak. Di Keramat Tunggak menang di 2 TPS pada tahun 77. Tapi pada tahun 82 ketika beberapa teman memainkan isu yang tidak pilih P3 kafir, itu waktu memang hancur di seluruh wilayah kota. Malah hancur. Dan ini juga sama dengan yang terjadi di Subang, Pilkada Subang. Itu Neneng, anak Juragan Sawah berhadapan dengan PKS. Itu waktu Neneng dihajar pakai Anissa. Janganlah pilih perempuan jadi pemimpin, Neneng menang 1 putaran. Suatu putaran. 1 putaran. Jadi saya bicara dengan tim saya Fauzi, kalau Anda meneruskan itu bisa fatal. Karena, ini maaf ya tim saya Jokowi, saya melihat tim ses Jokowi itu memainkan strategi Bollywood. Dia sistem kuras air mata. Dihajar, saya maafkan, orang sekesian. Ya kan? Terus begitu. Jokowi dia sahur bersama. Makan nasi kucing. Saya lihat nasi kucing itu. 3.000 kan sebungkus. Orang berurai air mata. Terus menerus. Kenapa dia bisa jadi menang, bisa jadi unggul begini? Karena orang di Jakarta terutama sudah bosan dengan kekerasan, sudah bosan dengan kesombongan, sudah bosan dengan keserakahan, sudah capek. Kok ada pemimpin ngomong sama rakyat luluan, nggak boleh. Maaf ya, pemimpin nggak boleh. Saya orang Betawi. Ah, iya makanya. Saya orang Betawi itu ya, kita nggak boleh ngomong elu karena itu kasar. Udah pernah nggak Pak Ridwan nasihatin itu Faujibo? Ini kan teman-temannya saya udah bicara. Iya, tapi kan Pak Ridwan kan juga teman Poke. Tapi kan prosedural ketemu Fauzi, Pak. Kalau Dahrawi akrab lah, kita bercanda-bercanda media. Dan juga saya senang tadi pihak P3 mengatakan ingin stop SARA, kan bagus. Jadi Anda perlihatkanlah permainan yang cantik sehingga bisa mengundang minat kaum golput. Golput ini 37, besok bisa 40 loh, 40%. Jadi timnya Pak Ridwan Zaidi selama ini gak cantik permainan itu. Tim mana Pak? Ya artinya yang menyokong Poke lah. Ya kita kan kawan semua, ya kan nggak bisa saya berlawanan karena bagaimanapun itu kawan-kawan GMNI dulu saya HMI kan. Kita sehati ya, lah. tetap aja berbeda ideologi. Beda aja, tapi kan nggak usah perang Pak, nggak usah berkelahi. Ya kan, Beni ini kan anak so besar. Dia ini Beni anak gang bedeng. Ya saya juga nggak suruh berkelahi, tapi jadi saya... kita nggak baik. Begini Pak, persoalannya ini pilkada ini adalah ciptaan reformasi. Ini taruhan. Kalau pilkada DKI Bulu Kusut, ya kan, jadi pilkadut dia Pak, ya kan. Jangan sampai pilkada ini jadi pilkadut. Jadi karena itu bermain cantik dan strategi pihak Jokowi itu harus dihadapi dengan strategi juga Pak, ya kan? Jangan sistem proyek. Waktu partai-partai ke Pak Fauzi semua, Pak Jokowi ngomongnya enak. Saya ini dikeroyok loh, orang sedih lagi. Dapat lagi dia suara. Begitu terus sistemnya seperhatikan, ya kan? Jadi ini harus Pak ya, juga soal agama. Jadi ya kan? Pak Ridwan gak setuju kalau kita mengatakan bahwa Ahok itu bukan Muslim. Begini Pak. Bukan. Itu di dalam linguistik namanya makna pejoratif. Seorang yang kakinya pengkor adalah fakta dan realita. Tapi kalau saya bilang, pengkor lu beliin gua rokok ya, ntar kembalinya lu ambil. Itu udah jadi lain. Lain Pak. Itu adalah linguistik. Jadi sebaiknya itu enggak, kalau menurut saya ya. Enggak diucapkan. Enggak perlu buat apa sih? Kan dia udah isi daftar isian waktu dia ikut Cawagup kan ada riwayat hidupnya, lahirnya di mana, apanya di mana. Ya kan kita bantu ngomong-ngomongin bakal apa? Kita pegawai Panwaslu juga bukan. Anak buahnya si Ramdan saya juga bukan. Buat apa kita bantu-bantu ngomong begitu? Ini ada makna pejoratif Pak, nggak bisa. Saya bilang tadi sama Imam Masjid Istiqlal, Bapak Kiai, Pak Kiai ini kan Bapak udah tua. Kalau saya bilang, tua sini loh, ini gimana? Ya kan? Lihat dengerin tuh ngomongan si tua kan jadi jelek. Ya kan? Bagaimanapun juga, yang fakta itu jadi sebuah penistaan. Tergantung cara kita punya vocal presentation. Jadi oleh karena itu, marilah kita selenggarakan. Saya nggak demen sama pilkada, saya orang Undang-Undang 45 asli.
Gini-ginian saya kagak demen. Jadi tetapi ini adalah fakta di depan mata. Marilah hidangkan dengan baik, dengan enak, ya kan? Bagaimanapun juga, maaf Pak Kiai, Anda adalah imam Masjid Istiqlal. Yang rancang itu masjid adalah orang Kristen. Silaban namanya. Betul kagak? Kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Yang mengarang itu lagu adalah Wage Rudolf Supratman. Dia orang mana? Agama Kristen. Kan gitu. Kalau saya bilang agama Kristen bagus. Kristen loh, kan jadi jelek. Saya ngomong begitu, ya kan? Jadi karena itu kita buat apa sih ribut begini? Ini negeri udah hancur-hancuran kayak begini, kita tambahin lagi ribut. Ya kan? Saya udah nggak demen Pak, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Jangan salah paham, ya kan? Saya udah ketemu dengan Pak Jokowi, dengan Rasulullah, dengan Ahok. Saya hanya menitipkan Betawi kepada Anda, kalau Anda menang. Apa itu? Raperda Pelestarian Budaya Betawi. Saya ikut nyusun. Sudah ada di Biro Hukum DKI tapi belum disetor oleh gubernur ke DPRD. Sedangkan DPRD udah mau dukung. Pak Jokowi bilang kalau saya menang, saya golin tuh katanya gitu. Kayaknya Pak Ridwan udah agak cenderung Jokowi yang menang. Kita undang Pak Jokowi. Selamat malam Mas Jokowi, Pak Jokowi. Selamat malam Pak Karni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah taraweh? Ya, baru saja ini pulang. Pak Jokowi itu mungkin udah dengar sebagian dari diskusi kita. Ada tanggapannya? Ya, mestinya pilkada itu Pak Karni, itu diisi dengan adu visi, ya kan? Ya. Dengan adu program. Mestinya seperti itu, biar masyarakat tahu programnya Jokowi apa. Visinya Jokowi apa? Kalau kita hanya ngurus sara gini terus kapan masyarakat tahu visi kita, program-program kita? Jadi ya sebaiknya stoplah isu-isu sara. Tapi Pak Jokowi betul sudah memaafkan ucapan dari Bung Roma Irama di ceramahnya itu. Iya, waktu itu saya lihat di YouTube, lihat di TV, menyinggung ibunda saya. Disampaikan ibunda saya agamanya Kristen. Terus tapi ibu saya sudah memaafkan. Ibu orang tua yang sangat saya hormati sudah memaafkan. Ya saya ikut memaafkan Pak Karni. Tapi tetap sudah saya maafkan dari dulu, karena ibunda saya juga sudah memaafkan kok. Tapi tetap menyesalkan isu sara sampai muncul. Iyalah, stoplah, janganlah. Kita inilah adu program, adu visi. Ya, saya kira yang bagus itu. Tapi saya pikir begini, Pak Jokowi. Seandainya ya, saya itu mencalonkan diri jadi wali kota Solo, pasti orang Solo juga bilang, itu Padang gitu. Iya nggak? Artinya maksud saya ini kan seluruh daerah juga begitu. Seandainya saya calon gubernur NTT juga pasti ribut. Bahkan itu Padang Muslim itu. Faktanya ke begitu masyarakat kita. Iya, tapi ini kan kalau mau cari pemimpin ya saya kan juga Muslim toh Pak Karni. Iya, iya. Yakin, aku yakin. Lah iya, apalagi yang dipermasalahkan. Ya waktu itu yang dipermasalahkan kan seolah-olah orang tuanya ada yang non-muslim. Seolah-olah dan wakilnya non-muslim. Itu kan yang jadi rame di mana-mana. Sampai hari ini di sosial media masih ribut soal itu. Orang tua saya semuanya Muslim, kakek nenek saya semuanya Muslim. Bapak saya juga haji, ibu saya juga hajah, apalagi. Semua adik saya juga sudah haji, sudah hajah. Jadi nggak benar dong di depan namanya Pak Jokowi itu Andoko. Hanya itu Andoko katanya. Ada-ada saja Pak Karni. Terus apa? Ya silakan. Sudah 12 tahun yang lalu saya haji. Tapi masa harus saya sampaikan kemana-mana? Riak nanti jadinya. Iya benar. Jadi itu kalau digembar-gemborkan malah jadi ria.
dan sedekah yang diiringi ria itu bagaikan pasir di atas batu. Kemudian datang hujan lebat. Pak Jokowi, apa harapan Pak Jokowi untuk ke depan? Ya sudahlah, pokoknya yang isu-isu sara ini kita stop, kita akhiri. Kemudian kita mulai dengan isu-isu bagaimana program-program itu untuk Jakarta yang lebih baik. Visi kita seperti apa, program ke depan itu seperti apa. Sudah kita konsentrasi ke situ, nanti tinggal 1 bulan. Saya dengar Pak Jokowi itu sebetulnya ngefans banget sama Raja Dangdut Haji Oma Irama. Bahkan banyak lagunya yang Pak Jokowi hafal saya dengar. Apa benar tuh? Iya, penggemar Bang Haji saya itu. Penggemar berat ya? Bisa nggak Iya. Pak Jokowi nyanyikan satu lagu dari Obama? Ya banyak Pak, Bang Karni banyak. Satu bait aja. Kalau perlu ini saya aja minta ya. duet dengan Haji Oma Irama malam ini. Yang darah muda lah, Darah muda. Silakan. Darah muda, darahnya para remaja. Saya pikir tadi darah muda, darahnya Apalagi Bang? Roma Apa Irama. begadang? Gimana tanggapan Pak Haji ini? Ternyata penggemar berat Pak Haji. Silakan langsung aja. Ya, alhamdulillah. Kalau memang tulus, alhamdulillah. Tapi kalau tendensius, astagfirullah gitu kan. Jadi apapun, dalam konteks ini ceramah saya tidak ada masalah dengan Mas Jokowi, termasuk dengan Ahok itu ada masalah. Karena Islam ini dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, itu memerintahkan kita mencintai suku apapun, bahkan agama apapun. Jadi yang jadi masalah yang harus saya sampaikan Mas Jokowi sebetulnya, ini yang Allah katakan tadi, kita diperintahkan berbuat baik dengan suku apapun, agama apapun. Tapi ketika memilih pemimpin, ini kita dilarang keras gitu loh. Ini masalahnya. Jadi tolong dibedakan bahwa ada yang bersifat muamalah, itu nggak ada masalah. Tapi yang bersifat akidah, ini nggak bisa ditawar-tawar, Mas Jokowi. Ya, jadi saya sama Anda, sama Ahok, sering saya katakan, I love you all. I love you all. Jadi kita nggak ada masalah dalam berbangsa. Begitu juga mengenai ibu Anda. Ya. Sampaikan sama ibu Anda bahwa, maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Roma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah ini pun saya dapat dari internet. Jadi bukan semata-mata dari pengetahuan saya, tapi internet yang beredar seperti itu Mas Joko. Ya. Nah jadi ini sifatnya saya mendapat informasi yang luas di masyarakat. Ya coba ada keliru sedikit tuh. Lihat di internet tidak diklarifikasi dulu, sudah di Ini berita yang sangat meluas, yang umum. Di internet ini kan valid boleh dibilang kan. Seperti itu ya. Artinya di seluruh mana-mana. Di FB, di mana lagi Twitter. Seperti itu. Justru di situ yang kurang valid. Nah makanya saya kan itu sepintas. Bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas. Sebuah ungkapan yang sepintas. Dan tidak ada tendensi menghina apalagi memfitnah gitu loh. Ada tanggapan Pak Jokowi? Nggak, cuman saya tambahan lagi tadi satu. Bahwa jadi kami sebagai umat Islam tidak bisa menyembunyikan bahwa apa yang harus dikatakan oleh Allah gitu kan. Tapi dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, mari kita bersatu. Mari kita saling mencintai, saling menghormati. Demikian. Ada komen Pak Jokowi? Ya ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Ya, artinya kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Ya. Yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah firman yang wajib saya sampaikan, bahwa bahkan wajib disampaikan oleh seluruh umat Islam.
Yang tidak menyampaikan ini akan berdosa, Mas Joko. Ya, cuma ini masalah. yang salah tadi itu kan yang menyangkut internet tadi yang perlu minta maaf. Oh iya, sampaikan sama Ibunda, saya mohon maaf atas tuduhan dari orang bukan dari saya ya, bahwa saya telah menyatakan itu itu dari internet, bahwa tidak mutlak bahwa saya menuduh orang tua Anda sebagai Kristen, tapi itu informasi yang sangat meluas seperti itu. Untuk itu pun oke, saya minta maaf. Bagaimana kalau sebagai penggemar saya minta Pak Haji memimpin lagu Darah Muda tadi. Jadi duet dengan beliau dari Solo. Oke. Tadi Mas Joko udah bagus tuh suaranya. Iya. Mudah-mudahan nanti di panggung bisa kita apa? Bukan, beliau itu pasti kaget suara yang digemarinya. Kok pelit banget bulan puasa? Ini ada satu pepatah Arab mengatakan la taqulil mughanni ghan. Jangan suruh penyanyi itu menyanyi, dia nggak akan bisa nyanyi. Kalau Mas Joko tadi Anda suruh nyanyi, dia nyanyi karena dia bukan penyanyi. Oh gitu ya. Jadi harusnya bagaimana untuk bisa nyanyi? Ada momennya saya menyanyi. Sekarang bukan? Tidak bisa. Baik. Terima kasih Pak Jokowi. Dia belum mau bersedia duet dengan Pak Jokowi. Mungkin nanti. Apa komentar Pak Ridwan? Yang kayak tadi lagi bahwa kampanye. Iya, Pak Jokowi, saya ini masih memimpin Tunil Pak ya. Dia punya performance. Tonil itu sandiwara. Sandiwara zaman untuk dulu yang kata belum tahu. Tunil. Ini dia punya performance cakep gitu. Cakep. Jadi ini majority, terutama miskin kota, bakal jatuh hati sama dia. Jadi karena itu menurut saya, ya kan, kawan-kawan P3 harus betul-betul mengatur siasat dengan baik. Karena salah-salah buatan bisa kalah telak. Bisa kalah telak. Jadi harus betul-betul menyusun. Dan mereka setuju Pak, karena kita bersahabat. Saya dulu pernah P3, bagaimanapun juga. Jadi saya kira itu dia bagus performanya Pak Jokowi. Bagaimana P3 diwakili oleh Pak Ahmad Yani di sini? Ya, yang pertama saya kira apa yang dikemukakan oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam konteks tadi kan sudah selesai sesungguhnya. Dan dalam konteks peraturan juga apa yang dikemukakan menurut saya juga selesai juga. Sudah tidak ada problem. Ada persoalan memang dalam konteks kebangsaan kita ini. Yang menurut saya ini menjadi problem yang belum selesai juga, perdebatan itu. Perdebatan tentang kebangsaan ini. Kenapa belum selesai? Ya, karena masih sebagian juga adalah kita masih sebagian dari umat Islam ini penafsiran ada yang model kayak Profesor Ayyumani Azra, ada yang sebagian juga belum. Nah, mekanisme inilah yang dituangkan oleh Bung Karno menurut saya pada waktu itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan-pertarungan di dalam pemilu itu sendiri. Tadi apa yang dikemukakan oleh Bang Ridwan Saidi. Jadi boleh saja nilai-nilai ajaran itu, kan dia tidak boleh nilai-nilai ajaran itu dibatasi. Nilai ajaran itu menjadi hukum positif, diterima oleh semua orang menjadi hukum positif seperti itu. Dan itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Dan P3 berada dalam posisi itu. Nah, kalau dalam konteks pilkada DKI, saya kira pilkada ini nanti ya apa saran yang dikemukakan oleh Bang Haji Ridwan Saidi tentunya dengan tim suksesnya. Saya kira ada Demokrat di leading sektornya kan. Leading sektornya, pengusung utamanya kan dari sejak awal kan Demokrat. Mungkin kekeliruan Demokrat dan kawan-kawan juga pada awal itu seperti itu. Sehingga suaranya agak merosot. Nah, dengan masuk P3 ini dengan tausiah P3 mudah-mudahan naik nanti Pak Zibo. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi apa ceramahnya Pak Haji tadi dalam rangka P3? Saya kira tidak. Bang Haji kan dia seorang dai. Ada hal yang Bang Karni saya kira kita dalam konteks memilih pemimpin itu yang tidak boleh kita tutup-tutupi. Pemimpin itu kan harus transparan. Ya kan harus dari ujung rambut sampai ujung kaki rakyat harus tahu. Yang tidak boleh itu kan menghina tentang seorang pemimpin. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Ridwan Saidi walaupun saya agak berbeda. Ya kan saya Ahmad Yani Palembang itu harus saya sebutkan. Saya Ahmad Yani Palembang Islam, ya kan. Tidak boleh saya tutupkan nasab maupun mazhab politik saya. Ya kan, nazab saya adalah Palembang,
mazhab politik saya adalah P3, diperkecilkan lagi mazhab saya melalui Masumi pada waktu itu seperti itu. Ya, Dan ini, tapi dalam ceramah itu kan tidak sekedar menyebutkan bahwa Jokowi orang Jawa, Ahok Cina misalnya. kalau itu kan sudah selesai tadi kalau perdebatan Ya, kita yang tadi kalau itu kan yang sudah selesai, kita kan tidak ingin membongkar Ya, lagi. tapi kan dalam konteks itu baru saya kan? mengatakan saya orang Palembang, saya orang Padang. Enggak, itu dalam konteks kepemimpinan. Ah. Kalau kepemimpinan kan tidak boleh pemimpin itu menyembunyikan. Iya. Kenapa Obama pada waktu itu dipersoalkan? Sehingga dia harus mengklarifikasi bahwa Obama itu seolah-olah pernah sekolah Islam di Jakarta ini kan, itu kan jadi persoalan juga. Itu di negeri yang paling bebas di Amerika. Dan hal itu menurut saya hal yang wajar saja. Karena dia pemimpin. Di negeri yang sangat bebas liberal pun pemimpin itu pun Iya, tapi tidak dalam konteks misalnya kalau dia yang jadi, kita bisa jadi Singapura misalnya. Nah, saya tidak mendengar itu. Saya kira seperti itu, hal seperti itu. Iya kan. Tapi kan yang paling penting itu menurut saya bagaimana nilai-nilai agama, ya kan, spirit agama, ajaran-ajaran agama itu yang diperjuangkan. Dan P3 dalam konteks itu akan memperjuangkan spirit dan nilai-nilai ajaran agama itu. Dalam konteks kampanye nanti, ya kan, spirit dan nilai-nilai agama. Kemiskinan itu kan bagian dari ajaran Islam. Memerangi kemiskinan, memerangi kejahatan, ya kan, mengayomi dan lain sebagainya, spirit dari ajaran Islam. Yang mungkin pada putaran pertama nilai-nilai spirit itu belum ditumbuhkan begitu besar kawan-kawan Poke dan Posimpo seperti itu. Apa P3 melihat dalam periode kedua Poke akan bisa menumbuhkan? Kalau dia mendengar, mau tunduk dan saran dengan P3, mudah-mudahan dia bisa menang. Tapi kalau dengar tidak, ya saya tidak tahu. Kita istirahat sejenak pemirsa.